Di saat itu saya sedang semester 8 kuliah. Nah, di saat itu keluarga sudah terkendala biaya untuk melanjutkan kuliah, dan rasanya kalau misalkan tidak diberi kesempatan untuk bergabung di alumni, mungkin saya belum jadi seorang guru sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada alumni yang telah membantu untuk pendidikan saya. Saya sudah punya rezeki sedikit. Saya nggak bisa melihat anak ponakan saya di kampung itu terbentur sekolahnya. Sasiok bak ayam, sadanciang bak basi, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Itulah petuah orang Minang yang syarat makna gotong royong dan saling tolong menolong. Petuah itu pula lah yang kiranya menjadi sentilan pada diri seorang Haji Yan Fajar. Putra asli Pakansinayan Banu Hampu ini lahir pada 24 April 1962. Tumbuh dan besar dalam keluarga berkekurangan membuat Yan kecil menjadi seorang pekerja keras yang mencoba hidup di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Yan Fajar, asli Pakansinayan Banu Hampu, Kabupaten Agam, berdomisili di Jakarta. Saya adalah penggagas alumni SD Nagari Pakansinayan. Sebetulnya latar belakang saya memang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi waktu kecil saya masih umur 14 dan 15 saya udah merantau. Dengan kondisi yang tidak mengizinkan di kampung saya merantau. Jadi sekarang alhamdulillah saya sudah punya rezeki sedikit. Saya nggak bisa melihat anak ponakan saya di kampung itu terbentur sekolahnya. Cukup saya aja yang dulu itu susah, sangat susah sekali. Di sekarang dengan adanya rezeki, saya mau berbagi dan membuat mereka tersenyum. Jariah menantang buliah. Begitulah hukum alam yang ditemuinya. Setelah malang melintang membuka berbagai usaha, pria yang dulunya adalah penggila sepak bola ini akhirnya sukses menjadi seorang saudagar Minang di perantauan. Keperihan hidup masa kecil serta keterbatasan dalam menggapai pendidikan membayang-bayangi pemikiran seorang Haji Yan Fajar. Timbullah kegelisahan dan kekhawatiran hal serupa akan dialami oleh anak, cucu, dan kaum ponakan di kampung halaman. Atas dasar itulah, bersama teman-teman Angkatan Sekolah Dasar di Pakansinayan, Haji Yan Fajar mendirikan Ikatan Alumni 4 SD Pakansinayan pada 2018 lalu. Melalui wadah inilah, Haji Yan Fajar mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak kurang mampu, yatim serta piatu dalam menuntaskan pendidikan mereka. Dengan cita-cita saya ini, saya ajak teman-teman yang lain yang sama pikiran sama saya, sama pandangan sama saya. Sekitar 2013 saya coba mendirikan yang namanya itu 1000 Sehari Peduli dengan Anak Nagari. Selama 5 tahun saya bercita-cita, sangat susah untuk meloloskan program saya ini. Sudah saya bikin bermacam-macam. Saya ajak teman, saya ajak yang lain-lain. Kayaknya susah untuk disatukan. Suatu hari di tahun 2017 kalau saya tidak salah, saya bikin lagi yang namanya itu berbagi senyum anak yatim.
Kalau saya nggak salah bulan Agustus 2017. Disitulah mulai kembali terpancing teman-teman yang peduli sama anak nagari itu mulai terpancing lagi. Kami bikin, kalau tidak salah, berbagi senyum anak yatim senegarian Pakansinayan. Sesiap itu muncul ide baru saya, bagaimana yang 2013 ini dinaikkan kembali gitu. Saya sering pulang kampung, saya lobi wali nagari kan dan lain-lain. Pelan-pelan dengan niat yang baik, mulai pertamanya saya bikin dulu berbagi sama orang tua asuh. Berapa anak yang benar-benar butuh. Ada yang mau berangkat ke Mesir, sudah hampir 1 tahun melobi yang lain-lain, mencari dananya, orang tuanya kurang mampu, nggak juga bisa. Dengan tekad anak itu menemui saya, Pak, saya mau berangkat ke Mesir tapi dananya nggak ada. Muncul lagi ide saya mengumpulkan orang-orang yang peduli ini. Alhamdulillah 24 jam kalau saya nggak salah terkumpul dana itu sekitar 32 juta. Dengan berangkatnya 1 orang ke Mesir, tambah anak angkat sekitar 5 orang, itulah mulai berjalan program 1000 sehari anak nagari. Kalau nggak salah saya jalannya 3 bulan. Dengan 3 bulan terbentur lagi, kurang jalan. Saya dan teman-teman dan rekan-rekan semua bikin lagi, kira-kira bagaimana kita bikin Jumat berbagi. Karena Jumat berbagi ini orang sering berbagi nih. Jumat karena hari Jumat itu berkah gitu kan. Saya coba lagi. Alhamdulillah sampai sekarang dari 2018 bulan 11 kalau nggak salah sampai sekarang itu mungkin sekitar 1,5 miliar sudah kekumpul, saya bisa bawa pulang kampung. Nah, dana yang kami dapat di Jumat berbagi itu kami bagi untuk anak-anak kami yang kuliah di Pekanbaru, di Jakarta, di kampung, di Padang. Sekarang sudah berjumlah 146 orang, sama guru honor, sama penjaga sekolah 24 orang kalau nggak salah. Kriteria yang anak alumni yang mau masuk bergabung sama penerima beasiswa, yang terutama anak itu betul-betul dia mau minta bantuan untuk pendidikan. Tidak boleh orang tua benar-benar anaknya yang harus datang ke kami. Kemauannya dulu, kami lihat kemauan anak ini benar-benar enggak. Kalau kemauannya benar-benar, kami pasti kasih jalan. Kami wawancarain dulu mau apa, sekolahnya di mana, siap itu baru kami kasih tolong minta tanda tangan dari jorongnya, dari mamaknya, dari orang tuanya. Nah, itu baru kami bicarakan sama pengurus yang lain. Bagaimana nih anak ini? Terus yang kedua mungkin hak dan kewajibannya. Karena di awalnya tadi kami itu memang mau mempersatukan mereka ke depannya nanti. Karena kami 10 jorong itu memang selama ini ibaratnya orang Jakarta, lu gua. Nah, alumni ini nggak mau yang begitu. Dia mau melahirkan anak negeri mencintai negerinya sendiri. Jadi dari sekarang kami udah satukan yang 10 jorong itu. Sering ada pertemuan, sering ada acara, misalnya ada yang meninggal, dia harus ada wakilnya. Ada yang pesta harus ada. Pokoknya apa kegiatan di kampungnya itu anak alumni harus wajib itu. Jadi hak dan kewajibannya
hak dia, kami beri beasiswa, kadang ya beliin sepatu atau yang lain-lain, apa yang bisa kami bantu. Nah, kewajibannya memang dia harus peduli. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Saya rasa nggak bisa kita hidup sendiri, karena kita harus hidup dengan masyarakat. Itu kuncinya, nggak bisa ditawar-tawar itu. Kemuliaan hati Haji Yan Fajar diamini oleh para penerima manfaat program Ikatan Alumni 4 SD Pakan Sinayan, terutama program Jumat Berbagi yang diklaim telah mampu menyerap dana donatur kurang lebih sebesar 1,5 miliar rupiah. Generasi Pakan Sinayan yang menempuh pendidikan di berbagai jenjang betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan Ikatan Alumni 4 SD Pakan Sinayan. Tak hanya itu saja, manfaat dari berbagai program yang diusung oleh Ikatan Alumni 4 SD Pakan Sinayan juga dirasakan oleh puluhan guru honorer dan penjaga sekolah yang mengabdi di 4 SD di Pakan Sinayan. Nibras SPD, seorang tenaga guru honorer yang mengajar di SDN 08 Pakan Sinayan, mengaku pendidikannya terselamatkan dengan kehadiran program dari Ikatan Alumni 4 SD Pakan Sinayan. Tak berhenti saat kuliah saja, program Jumat Berbagi masih dirasakan Nibras meskipun ia telah berstatus sebagai seorang guru. Awal saya bergabung di alumni ini di tahun 2018. Di saat itu saya sedang semester 8 kuliah. Nah, di saat itu keluarga sudah terkendala biaya untuk melanjutkan kuliah, dan rasanya kalau misalkan tidak diberi kesempatan untuk bergabung di alumni, mungkin saya belum jadi seorang guru sekarang ini. Di tahun 2018 itu ada salah seorang warga Pakan Sinayan yang mengenalkan ada program alumni yang nanti kita bisa dibantu untuk biaya. Nah, dari sana saya bersama almarhum ibu pergi menemui Pak Hajian untuk mengajukan proposal supaya bisa masuk ke alumni, dan alhamdulillah diterima. Manfaat yang diterima dari alumni ini sangat banyak sekali. Di alumni kita diajarkan untuk bisa saling peduli sesama kita di alumni junior, dan juga kita juga diajarkan peduli kepada seluruh warga yang ada di Pakan Sinayan. Misalnya di bulan Ramadan kita diajarkan untuk berbagi takjil bersama. Kemarin itu juga ada program dari alumni untuk berbagi sembako murah. Dalam program alumni ini kan ada dua program. Yang pertama program Jumat Berbagi. Di program Jumat Berbagi itu ada donatur yang menyisihkan sebagian hartanya untuk guru honor dan alumni junior. Nanti guru honor ini setiap bulannya dibantu lagi uang bensinnya sama alumni di seluruh 4 SD ini. Ada 4 SD di Pakan Sinayan. Semua guru honor mendapatkan uang bensin itu, dan dari uang bensin itu dipotong dengan programnya yang kedua, yaitu program Gerakan 1000 namanya. Jadi di dalam program Gerakan 1000 itu kita juga menyisihkan sebagian dari yang kita dapatkan itu gunanya dikembalikan lagi kepada alumni untuk pembangunan gedung ini, diambil dari Gerakan 1000 itu. Dan juga adik-adik yang tergabung dalam alumni junior juga menyisihkan uangnya 1000 sehari. Di program alumni sangat banyak pembelajaran yang dapat kami terapkan sebagai alumni junior, Pak. Yang pertama itu kami mendapatkan sokongan dari para donatur untuk melanjutkan sekolah kami dengan adanya bantuan dana, Pak, untuk bayar UKT dan juga untuk bayar SPP-nya, Pak. Selanjutnya di alumni juga kita mendapatkan keluarga yang sangat welcome, dan juga di alumni kita juga banyak program, Pak, seperti membantu orang-orang lansia gitu, Pak. Jadi kita diajarkan untuk terjun langsung ke masyarakat gitu. Hak Reza sebagai alumni junior yaitu mendapatkan fasilitas
yang diberikan. Kemudian kewajiban Reza yaitu untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh alumni tersebut untuk bisa melancarkan pendidikan, dan juga Reza bisa nantinya memanfaatkan fasilitas itu untuk kedepannya lebih maju lagi dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu, Pak. Bergabungnya saya dengan alumni ini, saya bisa dapat berkenalan dengan orang-orang baru dan memperbesar lingkungan sosial saya. Saya bergabung di alumni junior ini pada tahun 2019 awal. Dan latar belakang orang tua saya itu ibu rumah tangga yang kerjanya hari-harian, yaitu sebagai menjemur padi orang. Dan karena adanya program alumni SD Pangasinan ini, terbantulah pendidikan saya untuk dalam pembayaran UKT kuliah. Sejak bergabung di alumni junior ini, banyak manfaat dan motivasi yang saya dapatkan. Saya bergabung pada alumni pada kelas 1 SMA setelah beberapa bulan setelah ayah saya meninggal. Sebelumnya adik saya setelah bergabung sebagai program pertamanya itu anak asuh. Program ini sangat bermanfaat karena sangat membantu saya, terutama saya dan anak-anak negari Pangasinan, karena program ini tidak hanya membantu seperti material tapi juga moral. Setiap hari kita tidak hanya diberi bantuan, tapi kita juga sering disapa dan diberi motivasi untuk terus maju walaupun ada keterbatasan ekonomi. Program ini sangat bermanfaat, dan selain itu program ini juga memberikan motivasi untuk saya terutamanya dan anak negara Pangasinan untuk terus maju walaupun dengan keterbatasan ekonomi. Tetapi dengan adanya program ini kami ada sebagai sandaran untuk kami untuk terus maju ke depannya. Hari-hari Haji Yan Fajar dihabiskan dengan memonitoring kegiatan anak-anak asuhnya. Bukan hanya donasi yang diberikan, tapi penerima manfaat dari program Jumat Berbagi juga dituntut akan berbagi tanggung jawab yang dihubungkan dengan kesiapan mereka menatap tantangan masa depan, seperti kegiatan sosial dan pengembangan diri. Kepala SDN 08 Pangasinan, Ernita SPD MPD, tak menampik kiranya dirinya dan sekolahnya sangat terbantu dan keberadaan Ikatan Alumni 4 SD Pangasinan. Menurut Ita, sapaan akrab Ernita, SDN 08 yang nyaris diri cropping sekarang telah tumbuh menjadi salah satu sekolah berprestasi di Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Sokongan dari alumni baik dalam bentuk moral maupun material sangat berarti demi pengembangan SDN 08 Pangasinan. Saya sebagai Kepala SD Negeri 08 Pangasinan ini. Nah, di sini di awal saya agak gamang. Kenapa gamang? Nggak tahu mau dimulai dari mana sekolah kita. Yang di awal kita lihat halamannya ya Pak Ketua, kemudian lagi juga ruangannya. Nah, sehingga di sini kami bekerja sama dengan alumni, dibentuklah kepengurusan alumni ini. Yang di awal memang kita rencana membentuk pengurusan alumni ini yaitu alumni SD Negeri 08 Pangasinan. Nah, pertama kita di sini kita hanya bisa membentuk waktu itu panitia pengarah. Nah, panitia pengarah inilah yang mereka rapat bersama, kemudian akhirnya terumuslah yaitu pengurus alumni SD Sanagari Pangasinan untuk 4 SD Sanagari Pangasinan. Nah, kerjasama yang sudah kami laksanakan di SD Negeri 08 Pangasinan ini sudah banyak. Tidak bisa kita rasanya sejak awal, memang Bapak Ketua ini bersama dengan anggota-anggota alumni, baik itu alumni seni junior ya Pak Ji, dia selalu memperhatikan sekolah kita. Yang pertama sekali fisik, yang kedua selalu memberikan motivasi terhadap anak-anak kita. Nah, yang di awal itu murid kita hanya 7 orang.
Jadi sekolah kita, iya 7 orang kelas 1 tahun 2017. Nah, jadi di sini kita bekerja sama dengan alumni, kemudian alumni lah yang bekerja sama lagi dengan Nagari, sehingga alumni yang memberikan motivasi untuk sekolah kita. Yang utama-utama sekali waktu itu mengenai jumlah siswa tadi. Jumlah siswa kita waktu itu 80 di sekolah kita. Itu makanya sekolah kita ini terancam breakropping. Nah, dari hasil pertemuan dengan Wali Nagari, kemudian lagi Bapak Camat, kemudian lagi ada waktu itu Bapak Kadis juga, ada juga Bapak Bupati Agam waktu kita acara ATK Pak Ji. Dia ingin merekruping sekolah ini. Kita rekruping, kita jadikan, kita pindahkan sekolah yang di bawah yang dekat kantor Wali Nagari ke SD 08. Nah, namun orang Nagari tidak mau, jangan kita mengurangi, jangankan ijan ka manuku, jangan mengurangi. Nah, akhirnya kita cari solusi, kita rapat bersama bagaimana solusi supaya murid kita bisa bertambah. Nah, dengan alumni lah kami bekerja sama. Di tahun pertama kita diberi motivasi sebagai untuk menarik siswa-siswa untuk masuk ke SD 08. Siswa kelas 1 itu diberikan pakaian gratis, yaitu yang pertama 3 ya Pak Ji, baju olahraga, pakaian putih, kemudian merah putih, kemudian pramuka. Kemudian lagi juga difasilitasi siswa kelas 1 itu dengan mobil jemput antar. Nah, yang mana uangnya ini semuanya difasilitasi oleh alumni. Harapan saya ke depannya program ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau untuk sekarang ini kan alhamdulillah saya masuk jadi salah satu pengurus di alumni. Donaturnya mungkin baru sebagian kecil dari orang-orang yang ada di Pekansenayan. Saya harapan ke depannya bisa lebih kecakupan lebih luasnya, karena mungkin banyak orang seperti saya dan adik-adik yang memang perlu dibantu karena mereka memiliki cita-cita yang tinggi tetapi kesulitan dalam ekonomi gitu. Ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada alumni yang telah membantu untuk pendidikan saya. Karena dari awal kuliah saya mendapatkan di sini dan sangat terbantu untuk orang tua saya. Dan program ini sangat saya perlukan. Dan sangat bermanfaat bagi saya. Saya berterima kasih kepada pengurus alumni junior yang diketuai oleh Pak Ian, kemudian kepada seluruh pengurus alumni junior dan juga seluruh donatur-donatur yang telah menyumbangkan dananya untuk memberikan kepada kami untuk digunakan untuk membantu pendidikan kami gitu. Nah, cita-cita saya nih, saya nggak ada, dia masih ada tempat berpegang. Saya mau meninggalkan itu, Pak. Saya mau meninggalkan apa cita-cita saya itu, dia ndak gampang. Jadi ada juga, ada saya nanti ada penerus, ya kan? Mudah-mudahan lebih bagus dari saya ini, lebih semangat dari saya ini. Karena apa? Memang sangat banyak yang mau kita seberangkan. Nggak bisa main-main gitu. Jadi harus total, harus fokus. Nggak ada karena apa-apa. Insya Allah kita bisa. Begitulah Haji Ian Fajar.
Dalam kedermawanannya, pria ini hadir dengan kesederhanaan dalam mengajarkan nilai berbagi. Semoga semakin banyak yang tergerak hati para hartawan lain untuk berbagi kebaikan dan keberkahan, tak lain tak bukan guna mewujudkan masa depan anak bangsa yang cerah dan gemilang.